Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12F. Perkenalkan, nama saya Ilham Junior Adika Badiar, absen 11. Saya Freda Vina Iknes, absen 7. Saya Muhammad Rifki Abdul Razak, absen 17. Saya Tri Lestari, absen 32. Saya Iqbal Bagas Abdullah, absen 14. Di sini kami akan menyampaikan video perubahan sosial dalam berpakaian di masyarakat. Perubahan sosial yang sangat mencolok pada masyarakat saat ini adalah pakaian. Cara berpakaian orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang sangatlah berbeda. Jika kita melihat film atau foto yang memperlihatkan baju atau pakaian mereka, tentu kita akan melihat dan mengetahui tahun berapa film dan foto itu dibuat. Bisa dilihat dari video ini, jika dulu masyarakat Indonesia hanya menggunakan pakaian-pakaian sederhana tradisional seperti batik, jarik, dan kebaya, sehingga ciri khas budaya lokalnya masih sangat melekat. Tetapi saat ini, masyarakat Indonesia cenderung menggunakan pakaian yang menirukan gaya berpakaian orang Barat. Tentu saja sangat berbeda dengan gaya berpakaian masyarakat Indonesia zaman dulu. Faktor penyebab perubahan sosial cara berpakaian. Faktor penyebab dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa terjadi karena keinginan diri sendiri. Semakin banyaknya informasi, mereka sadar bahwa mereka akan berubah sesuai situasi dan kondisinya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Penyebabnya pengaruh dari masyarakat lain. Seiring berkembangnya zaman, muncullah tren-tren baru yang dianggap eksis pada saat itu. Masyarakat ingin mengubah penampilannya pada zaman sekarang daripada untuk memilih cara berpakaian pada zaman dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu media internet. Pada zaman sekarang, banyaknya orang yang memakai gadget. Dia mau mengupload dirinya di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya, sehingga banyak sekali orang untuk mengubah dirinya untuk menjadi di tren-tren yang sekarang. Faktor penghambat yang pertama ialah lingkungan hidup masyarakat yang masih sangat terpencil. Lingkungan hidup yang terpencil akan jauh dari masyarakat luar, yang menyebabkan mereka akan masih menggunakan pakaian-pakaian khas daerah mereka. Yang selanjutnya ialah jiwa nasionalisme yang tinggi. Dengan jiwa nasionalisme yang tinggi akan menahan diri mereka sendiri untuk mengganti pakaian mereka ke pakaian modern. Yang selanjutnya ialah pola hidup masyarakat yang sangat tradisional dan tidak mengenal yang namanya media sosial. Yang terakhir ialah peraturan adat yang ketat. Peraturan adat yang ketat di daerah mereka masing-masing akan menahan diri mereka untuk mengganti pakaian mereka ke pakaian modern. Mendorong perubahan sosial cara berpakaian. Yang pertama, maraknya penggunaan media sosial. Hal ini jika kita terlalu banyak menggunakan media sosial, melihat postingan-postingan orang luar negeri cara berpakaian, akan mengakibatkan kita ingin meniru cara berpakaian orang luar negeri. Yang kedua, kurangnya rasa nasionalisme. Di Indonesia banyak sekali cara berpakaian atau pakaian adat khas diri sendiri. Tapi jika memang kita kurangnya ada rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, akan merumuskan kita ingin meniru budaya luar negeri, dan akan bertolak belakang dengan cara berpakaian budaya Indonesia sendiri. Selanjutnya, terlalu banyak menonton film-film luar negeri. Contoh seperti kita melihat bioskop 2 jam non-stop, secara tidak langsung kita akan melihat cara berpakaian orang luar negeri, sehingga kita akan berpikir jika pakaian luar negeri lebih bagus daripada pakaian dalam negeri kita sendiri. Dan terakhir, maksudnya produk-produk baju-baju luar negeri ke dalam negeri. Hal ini paling berbahaya karena kita tahu sendiri bahwasanya produk kita sendiri, produk lokal Indonesia masih kalah saing dengan brand-brand luar negeri, yang mengakibatkan bangsa kita sendiri akan lebih memilih brand luar negeri karena kualitas yang jauh lebih bagus. Bentuk-bentuk
perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial ini termasuk perubahan yang direncanakan karena secara tidak sadar mereka melakukan itu semua dengan didasari keinginan dan diri mereka sendiri. Yang kedua, berdasarkan aspek atau ukurannya. Perubahan sosial ini termasuk perubahan yang besar karena pakaian zaman dahulu sekarang sudah diganti dengan pakaian-pakaian tren zaman sekarang yang saat ini juga sudah menyebar sangat luas di kalangan masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Perubahan ini termasuk perubahan proses karena terjadi secara berkesinambungan dari zaman ke zaman. Dampak negatif, masyarakat dengan cara pandang yang lebih konservatif ingin budaya lamanya cenderung tetap sama dengan budaya leluhurnya. Terus yang kedua, culture shock. Perubahan gaya pakaian yang menyimpang dari norma tradisional dapat menyebabkan kebingungan, ketidaknyamanan, atau bahkan penolakan. Salah satu dampak positif dari modernisasi pakaian zaman sekarang adalah pakaian zaman sekarang lebih simpel dan juga instan. Sedangkan pakaian zaman dahulu modelnya terlalu rumit. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan sosial cara berpakaian. Yang pertama adalah dengan menyaring cara berpakaian budaya luar yang ada di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah dengan cinta dengan produk lokal sendiri.